Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi kepada Bapak Ibu honorer, yang mana sampai sekarang Bapak Ibu honorer yakin tidak yakin dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa yakin bahwa honorer ini bisa diangkat menjadi ASN, di sini ada satu informasi yang disampaikan oleh pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi ASN. Yaitu ada 3 jalur pengangkatan honorer ini menjadi ASN, yang mana jalurnya masing-masing ada berbagai pertimbangan-pertimbangan oleh pemerintah, sehingga jalur ini jelasnya bisa diyakini mampu menyelesaikan persoalan honorer saat ini. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, ikuti informasinya, jangan skip, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, akan ada sekitar 2 juta orang yang seketika menjadi pengangguran bila para tenaga honorer benar-benar dirumahkan. Nah, tentunya ini dilema Bapak Ibu ya, kalau seandainya honorer ini akan dirumahkan atau di PHK, maka pengangguran di negeri ini menjadi lebih meningkat. Nah, tentunya ini bukan kehendak atau bukan keinginan dari pemerintah, apalagi honorer itu sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu dasar yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi ASN, kembali mulai hangat pembicaraannya di kalangan masyarakat. Banyak jalur yang bisa dilalui para tenaga honorer agar bisa menjadi pegawai negeri sipil. Bahkan ada salah satu jalur yang hanya membutuhkan SK pengangkatan honorer saja. Ingat Bapak Ibu ya, ada satu jalur yang hanya membutuhkan SK pengangkatan sebagai honorer. Nah, ini SK pengangkatan sebagai honorer ini untuk jadi modal menjadi ASN. Nah, tentunya kita bertanya dan harus dijawab ya, dan harus kita ketahui apa jawabannya kepada honorer yang kriteria atau kategori mana saja ini diberlakukan. Nah, tentunya untuk mengetahuinya ikuti terus informasinya. Tentu ini menjadi kabar baik bagi seluruh tenaga honorer dimanapun berada. Pasalnya, aturan ini secara langsung akan sangat memudahkan para tenaga honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil. Sudah diketahui bersama, para tenaga honorer yang bekerja pada instansi-instansi pemerintah selalu dipandang sebelah mata dalam hal kesejahteraan atau dalam hal penggajian. Karena memang dalam hal penggajian honorer ini, ya, ini sangat-sangat memprihatinkan. Lalu bagaimana kesejahteraan dapat diterima bila gaji yang dibayarkan kepada tenaga honorer jauh dari kata cukup? Lebih luar biasanya lagi, dengan gaji yang kecil tersebut, para tenaga honorer harus bisa bertahan hidup selama sebulan hanya dengan pendapatan yang pas-pasan. Belum lagi di antaranya, para tenaga honorer tersebut ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga apabila benar honorer akan dihapuskan, entah apa yang akan terjadi kepada keluarga-keluarga tersebut. Sejauh ini setidaknya ada 3 jalan untuk mengangkat para tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Entah itu jalur PNS ataupun jalur P3K. Para honorer harus melewati setidaknya salah satu jalur tersebut untuk menggapai impiannya menjadi aparatur sipil negara, baik status pegawai negeri sipil maupun dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jalur yang pertama adalah dengan mengikuti seleksi CASN 2023. Seleksi calon aparatur sipil negara telah direncanakan, pemerintah akan diselenggarakan
pada pertengahan tahun 2023. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu honorer yang mengikuti jalur seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023, apabila memenuhi syarat dan dinyatakan lulus, maka jelas status Bapak Ibu honorer akan berubah menjadi ASN dengan status pegawai negeri sipil. Ini untuk jalur pertama Bapak ya. Jadi hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Afiroz. Jika tidak ada kendala dari proses pengadaan, Kementerian Pan-RB berencana memulai proses seleksi pada pertengahan tahun ini, sebagaimana pelaksanaan pembukaan seleksi CPNS tahun 2021 yang lalu, yang digelar pada bulan Juni. Ini jelas Afiroz. Jadi untuk jalur yang pertama ini sebentar lagi akan dimulai Bapak Ibu ya. Jadi siap-siap dari sekarang, persiapkan mental, persiapkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar, persiapkan akademik, demikian dengan persiapan lain yang ada hubungannya dengan persyaratan yang dipersyaratkan kepada Bapak Ibu untuk melamar menjadi CASN 2023. Jalur yang kedua adalah mengangkat seluruh honorer menjadi aparatur sipil negara. Ini adalah sebagai aksi nyata dari salah satu dari 3 alternatif dari pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Menpan RB telah meluncurkan 3 opsi atau solusi alternatif dalam hal penanganan honorer. Yang pertama adalah mengangkat seluruh honorer menjadi ASN, dan kedua adalah menghapus seluruh honorer, dan yang ketiga adalah mengangkat honorer berdasarkan skala prioritas. Ada satu ketegasan secara umum bahwa solusi kedua itu menghapus itu bukan solusi, karena memang itu sangat meresahkan dan akan menimbulkan banyak efek negatif terhadap masyarakat apabila penghapusan ini dilaksanakan. Nah, di sini disampaikan bahwa jalur yang kedua adalah mengangkat seluruh honorer menjadi ASN sebagai aksi nyata dari salah satu dari 3 alternatif dari pemerintah. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa pemerintah memikirkan opsi ini, yaitu untuk mengangkat seluruh honorer menjadi ASN. Dalam rapat kerja pemerintah melalui Menpan RB Azwar Anas bersama dengan Komisi 2 DPR RI, berusaha mencari solusi terbaik untuk para honorer, sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Dalam hal ini, tentunya pemerintah memikirkan opsi yang sifatnya positif yang akan dirasakan oleh honorer. Hasil dalam rapat tersebut mengerucut kepada 3 alternatif, yang salah satunya adalah mengangkat seluruh honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa terkecuali. Ingat Bapak Ibu ya, mengangkat seluruh honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa terkecuali. Itu yang dibicarakan pada rapat tersebut. Untuk jalur yang kedua ini kita masih akan menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat, apakah akan menggunakan alternatif tersebut ataupun tidak. Kita berdoa kiranya hal ini dapat disetujui oleh legislatif untuk mengangkat honorer menjadi ASN ini tanpa terkecuali. Nah, tanpa terkecuali artinya Bapak Ibu seluruh bidang honorer yang telah dimuat ya, beberapa bidang tentunya ini satu kabar bahagia kepada Bapak Ibu honorer. Jalur yang ketiga adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan RUU ASN. Ini lagi kencar diperbincangkan Bapak Ibu, sebagaimana kita sedang menunggu apa yang akan dilakukan dan apa diputuskan oleh DPR RI, karena RUU ASN ini masuk pada program legislasi nasional 2023. Nah, tentunya apabila RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang ASN, maka alhamdulillah semua Bapak Ibu honorer sesuai dengan kriteria dan kategori serta syarat yang telah dipersyaratkan dalam RUU ASN ini, Bapak Ibu honorer berbahagia karena memang diangkat tentunya tanpa seleksi tes. Di dalam RUU ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tenaga honorer pada 4 bidang ini harus diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Pertama, bidang pendidikan. Nah, tentunya bidang pendidikan ini ada guru dan ada tenaga kependidikan. Kemudian bidang kesehatan yang meliputi berbagai profesi, ada dokter, tentunya perawat dan seterusnya, ya. Yang penting meliputi seluruh honorer di bidang kesehatan dan pendidikan, ya, sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan kategori honorer yang dipersyaratkan.
Yang ketiga adalah bidang pertanian, dan keempat adalah bidang penelitian. Kemudian untuk syarat agar honorer diangkat menjadi PNS dalam RUU ASN adalah sebagai berikut. Pertama, telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 3 tahun. Ingat Bapak Ibu, paling singkat 3 tahun. Nah tentunya yang tidak memenuhi masa kerja 3 tahun, tentunya ini tidak bisa diangkat. Kemudian, sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 telah memiliki surat keputusan yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer. Yang ketiga, belum mencapai usia wajib pensiun. Kemudian, tenaga honorer yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat diangkat menjadi PNS melalui seleksi administrasi. Hanya seleksi administrasi, yaitu verifikasi dan validasi SK pengangkatan honorer sejak menghonor hingga nantinya akan diangkat menjadi PNS tanpa tes. Bukan melalui seleksi tes, tetapi tanpa melalui seleksi tes. Untuk skema pengangkatannya sendiri akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan skala prioritas dengan berdasarkan kelengkapan administrasi, maka waktu kerja paling lama, dan batasan usia pensiun. Seterusnya, namun penting dipahami RUU ASN di atas sampai saat ini belum disahkan oleh pemerintah. Namun karena pasalnya sudah ada, harapannya juga pasti ada. Itulah 3 jalur pengangkatan honorer menjadi PNS. Nah, ini Bapak Ibu informasinya. Kita doakan kiranya hal ini bisa menjadi kenyataan. Demikian dengan berbagai kriteria honorer yang akan diangkat sesuai dengan informasi ini. Dan kiranya Bapak Ibu bersabar, semangat terus melaksanakan pekerjaan sebagai honorer, sambil berdoa menunggu kapan ada keputusan pemerintah untuk mengangkat Bapak Ibu menjadi ASN. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mendimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.